Tetapi kita beruntung bahwa untuk batch 2 bagi para tendik kita memperkuat, dan di sini terima kasih sudah hadir Ibu Maya dari psikologi, salah satu anggota tim yang akan memperkuat juga aspek-aspek lain di samping aspek fisik yang juga tidak kalah pentingnya. Karena bicara kesehatan tidak hanya bicara fisik. Tetapi kalau bicara tentang fisiknya sendiri, ternyata kita juga masih ada masalah gitu. Kita masih punya angka penyakit tidak menular yang tinggi dan semakin tinggi. Lalu aktivitas fisik yang harusnya sesuai rekomendasi WHO minimal 2,5 jam per minggu untuk aerobik dan ada 2 kali aktivitas untuk resistance trainingnya, ternyata banyak yang tidak mengikutinya gitu. Saya harap sih mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini sudah melaksanakan itu. Sehingga akibatnya obesitas terjadi gitu. Nanti kita bisa lihat berapa banyak kejadian itu di warga Unpad khususnya yang peserta batch 1. Nanti kita bandingkan dengan peserta batch 2 gitu. Sehingga Unpad dalam hal ini pimpinan universitas juga sangat mendorong resolusi 2021 adalah aktif bergerak, dan kita bersyukur bahwa di Unpad ini paling tidak sudah ada 3 komunitas yang Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya. Apakah yang suka bersepeda bisa ikut Aigo Unpad, yang suka jalan atau berlari bisa ikut Lompat Badarat, atau yang ingin olahraganya santai, kita sudah punya juga Gateball. Kemudian yang terbaru kita juga punya fasilitas basket ya, ring basket di SPS, tapi sebenarnya fasilitas olahraga di Unpad itu tersedia. Di Pati Ukur ada lapangan untuk bermain pingpong, bermain bulu tangkis, demikian pula di kampus di Jatinangor ada lapangan sepak bola dan seterusnya. Dalam kondisi pandemi kita akan menuju re-entry kampus, para pimpinan tenaga kependidikan bekerja juga bisa diisi dengan melakukan kegiatan aktivitas fisik ini gitu. Nah, pada saat yang bersamaan di Dikti pun sedang didorong adanya kampus sehat gitu. Dan ekosistem ini menjadi bagian penting dari penerapan kampus merdeka yang membutuhkan komitmen pimpinan. Dan mulai pada batch 2 ini kita semakin memperkuat holistic wellness. Ada 8 area dan kita mulai hari ini baru pada physical wellness-nya. Nanti akan ada komponen-komponen lain. Jadi kegiatan seminar ini akan kita lakukan setiap minggu dulu untuk pendalaman, penajaman di aspek pengetahuannya. Jadi Unpad Wellness ini adalah program Unpad yang institusional, ingin mendorong gaya hidup sehat di tempat kerja. Dengan tujuannya adalah kita ingin menurunkan risiko angka kesakitan. Kemudian kalau semuanya sehat, bisa lebih produktif dan punya gaya hidup, pola hidup yang sehat menjadi bagian dari budaya, sehingga kualitas hidupnya juga akan meningkat gitu ya. Dan untuk Unpad ini akan mendorong pembentukan pusat studi ataupun riset di aspek corporate wellness atau university wellness, dan kita juga sedang mengembangkan wellness metric. Kemudian ada juga layanan kepakaran pada institusi lain, ini menjadi revenue center, kita sedang menuju ke arah sana. Dan tentu yang lebih penting adalah bisa meningkatkan derajat kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup warga Unpad. Kalau yang batch 1 lebih banyak dosen, ada perwakilan dari Tendik pada suatu unit kerja, jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 10%. Nah, pada batch 2 ini 100% adalah tenaga kependidikan gitu. Jadi tentu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, ini ada beberapa kegiatan, kita sudah membentuk tim dan tim ini semakin diperkuat. Ada kehadiran dari teman-teman psikolog, teman-teman dari aspek kerohanian, kemudian dari bidang psikiatri yang ditambah, dan seterusnya. Dan hari ini kita masuk ke kegiatan kedua, bahwa kita melakukan launching dengan melakukan seminar kesehatan. Dan ini akan dilakukan terus-menerus. Kemudian kita ingin memberikan awareness, karena belum tentu dari Bapak Ibu sudah tahu saya ini seberapa sehat sih, saya ini seberapa bugar sih. Maka akan dilakukan assessment mulai hari Rabu, Kamis sampai minggu depannya selama 6 hari untuk 200 peserta, dan nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Aziz. Kami pun menyediakan konseling grup, nanti Bapak Ibu akan dikelompokkan berdasarkan unit kerjanya 40-40, dan silakan di WA grup diaktifkan. Kalau ada hal-hal yang menjadi pertanyaan diangkat di situ, dan nanti akan ada konselor, akan ada pendamping keahlian yang bisa memberikan masukan-masukan. Tidak tertutup kemungkinan juga ada konseling individu ya pada kondisi-kondisi yang ekstrim.
Boleh ya dibuka ya, misalnya Pak Direktur sendiri ternyata ada kondisi yang sangat unik ya, yang tentunya tidak bisa dalam kelompok, harus individu, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa, kita lihat dampaknya sangat baik. Dan juga beberapa peserta yang lain. Nah, kemudian kita lakukan aktivitas fisik, aktivitas lain yang nantinya bisa mendorong pola hidup sehat tadi. Dan ada aplikasi yang hari ini akan dijelaskan, ada 2 aplikasi. Dan nanti pun akan ada kuesioner ya yang beragam, yang kami harapkan bagi peserta ini akan menjadi kesempatan untuk awareness, dan dari sanalah kita memulai untuk program-program perbaikan. Dan outcome-nya tentu kami sebagai dosen ya berharap juga nanti akan ada nilai akademik dan nantinya memberikan dampak juga untuk melakukan asistensi terhadap institusi lain yang membutuhkan, yang ingin menerapkan program yang sama. Nah, ini Bapak Ibu, kegiatan Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya hari ini hanya pemanasan. Jadi akan berlangsung dari Juni sampai September. Tidak usah khawatir, waktunya cukup lama. Dimulai dari asesmen awal Rabu lusa sampai dengan minggu depan hari Kamis. Lalu workshop seri setiap minggu, setiap Senin, mohon dijadwalkan ya jam 1 sampai jam 3, tapi tentunya kami upayakan nanti akunnya bisa diisi oleh lebih dari 200 ya. Kemudian setiap bulan akan ada monitoring evaluasi, kita lihat kemajuannya seperti apa. Kemudian nanti masuk ke bulan Juli workshopnya lebih jarang ya, jadi yang workshop seriesnya itu akan banyak di bulan 1 saja. Kalau bulan-bulan berikutnya hanya setiap bulan saja, kita tidak akan terlalu sering lagi karena Bapak Ibu sudah lebih paham. Tapi Monef juga akan dilakukan setiap bulan, jadi pada bulan Juli, Agustus akan seperti ini. Nah, yang cukup menarik adalah September, nanti akan ada asesmen akhir dan kami akan berikan penghargaan kepada peserta terbaik. Insya Allah pada tanggal 17 September. Jadi waktunya cukup lama. Nah, Bapak Ibu adalah yang terpilih, Setdir, Mas Dapi, Tendik terpilih sebagai champion. Di mana Bapak Ibu punya kewajiban mengikuti seluruh kegiatan sampai tuntas, ini kewajibannya ya. Harus mencatatkan kegiatan, harus mau berbagi motivasi, nanti kami pilih siapa yang bisa menjadi motivator ya, sharing, dan role model serta champion, menjadi agen perubah untuk teknik-teknik yang lain. Lalu haknya tentu memperoleh data hasil assessment, akan tahu baik awal maupun akhir, kemudian bisa memperoleh informasi seperti hari ini, bisa melakukan konsultasi, bisa mendapatkan award dengan hadiah sebagai peserta terbaik, dan boleh berhenti sewaktu-waktu ya. Kami tidak memaksakan seperti halnya juga disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Tapi tentunya sangat sayang karena Bapak Ibu adalah yang terpilih di dalam kelompoknya masing-masing, dan kami sudah mengatur bahwa proporsinya disesuaikan dengan jumlah tendik yang ada di unit kerja tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran sebagai baseline ya. Bapak Ibu nanti akan seperti apa, kita akan bandingkan. Yang batch 1 yang terdiri dari pimpinan universitas, pimpinan fakultas, para profesor, dan perwakilan tendik, itu ditemukan hipertensi di atas 140/90 itu mencapai 34,8% ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengetahui saya itu tensinya berapa. Trigliseridnya juga yang di atas standar mencapai 37,2%. Bahkan yang kebugarannya di bawah standar lebih banyak lagi ya, 57 hampir 60%. Yang gula darah tinggi 25,7%, yang kolesterol tinggi lebih dari setengahnya. Dan yang punya sindroma metabolik sampai 41%. Inilah masalah kesehatan secara fisik. Belum bicara yang lebih lagi ya di aspek finansial, di aspek occupational dan lain-lain. Nah, setelah kita lakukan 2 bulan, waktu itu 2 bulan ya, kalau Bapak Ibu 3 bulan, ternyata terjadi hasil seperti ini. Yang ini yang membuat pimpinan juga cukup senang, kami pun cukup gembira, karena memang masih ada hal-hal yang kurang tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Di antaranya adalah compliance terhadap pencatatan, itu yang menjadi masalah pada batch 1. Kami berharap Bapak Ibu cukup disiplin mencatatkan ya, yang hari ini akan diterangkan apa yang harus dicatat. Tapi tanpa itu pun ternyata rata penurunan lingkar perut itu mencapai 2,97 cm, ini lumayan ya. Bahkan ada yang ekstrim, nanti saya sampaikan siapa yang penurunannya paling tinggi. Lalu peningkatan jarak tempuh juga 10% pada naik ya ketika dibandingkan antara sebelum dan sesudah.
Jadi artinya ada peningkatan kebugaran. Sehingga proporsi kebugaran pun menjadi lebih baik 6% ya, dari 46% awalnya jadi lebih dari setengahnya, sudah bisa lebih baik. Gula darah tingginya juga menurun ya, proporsi dari 19% menjadi 12%, lebih sedikit. Trigliseridnya juga membaik. HDL juga membaik. Nah ini tapi yang jadi masalah, kolesterol total dan LDL. Dan nanti mungkin saya titipkan ke Bu Nur, mengapa nih ada diskrepansi hasil antara LDL dan kolesterol total dengan HDL dan trigliserida nih. Jadi kita ada masalah pada batch yang kemarin, tidak semua hasil lab memberikan hasil yang lebih baik. Ada 2 yang masih merah, bahkan lebih menurun. Nah ini adalah pemenang-pemenang yang lalu yang bisa menjadi referensi ya. Jadi dulu pada batch yang kedua itu, yang ke-1 ya, itu sampai 47.000 kalori dibakar dalam 2 bulan. Ini yang paling aktif Bu Arlet ya, Prof Arlet. Jadi ini keluarga Setiawan dua-duanya produktif ya, membakar kalori hampir dua-duanya mendekati 47.000. Lalu Prof Eva 43.000. Nah Bapak Ibu kalau 3 bulan berarti bisa nggak membakar sampai 150.000 kalori? Nanti bisa dihitung berarti berapa gram lemak tuh dibakar tuh. Akan kelihatan lebih langsing. Dibakar ya, asal makannya juga diperhatikan. Mampu nggak 100 kali latihan dalam 2 bulan? Ini Bu Arlet berarti Bapak Ibu 150 kali latihan tuh dalam 3 bulan. Saya cuma 75 lah ya. Lalu waktunya lihat 157 jam olahraga, ini 125 jam, berarti dalam waktu 60 itu kalau saya 2 jam sehari, Bu Arlet lebih lama lagi 2,5 jam. Nah Bapak Ibu bisa nggak mempunyai kebiasaan nanti latihan teratur, terukur, nanti yang dijelaskan oleh Dr. Nova. Nah, tingkat kebugaran terlepas dari yang rajin tadi, ternyata Bu Ane, Prof Edi dan Prof Rina ya, Bu Rektor sendiri, berdasarkan catatan kami, berdasarkan usia, jenis kelamin, berat badan, itu ternyata persentase pencapaiannya luar biasa ya, dan mendapatkan artinya apresiasi karena Bu Ane bisa mencapai sampai 160% standar. Nah, ini lingkar perut ya. Jadi dalam 2 bulan bayangkan Pak Isis, mungkin kalau yang pernah ketemu Pak Isis 2 bulan yang lalu dengan sekarang pangling ya. Pak Isis itu bisa turun sampai 18 cm. Kang Aul bisa turun 14 cm ranking kedua, dan Prof Budiman Rusli sampai 10 cm. Kemudian dari peserta perempuannya lebih sedikit, Prof Winwin sampai 9 cm, Prof Ani 8 cm, Bu Windy, Bu Desi 8 cm semuanya. Dan alhamdulillah Pak Dirjen sendiri tertarik dengan program kita dan mengapresiasi program kita gitu. Dan sempat hadir dan merasakan sedikit menu dari kafe sehat kita. Jadi welcome ya tuh kafe sehat juga Bapak Ibu. Kalau ingin tahu berapa sih kalorinya, ini sudah diukur oleh ahli gizi, maksimal 600-an lah, 500-600 kalori per makan. Nanti ada hitungan-hitungan kalori. Kita juga sudah sounding ke BPJS Kesehatan. Jadi bagi harusnya peserta asuransi yang mau menerapkan pola hidup sehat harusnya mendapatkan apresiasi juga dari BPJS, preminya lebih rendah harusnya dibandingkan yang tidak menerapkan. Nah, berita baik untuk Bapak Ibu, untuk batch 2 ini kami perkaya. Jadi kalau dulu lebih banyak ke aspek fisik, sekarang kita perkuat nih, ada aspek occupational ya. Nanti Bu Maya akan banyak memberikan pencerahan kepada kita semua pada kesempatan webinar yang akan datang, bagaimana sebetulnya melakukan integrasi ya, sehingga mempunyai kualitas bekerja, kualitas hidup yang lebih baik. Demikian pula aspek spiritual, kita akan tambahkan lebih kuat lagi, aspek sosial, finansial, emosional, environmental, intelektual. Itu adalah 7 area lain yang juga kita perkuat untuk Bapak Ibu semuanya. Itu saja barangkali dari saya mengawali penjelasan, dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwa Unpad sudah berinvestasi, karena tentu untuk membiayai kami sudah menghitung unit cost-nya 1 orang 1 juta atau bahkan lebih karena 3 bulan ya sekarang. Jadi ini adalah investasi yang kami harapkan bisa dipertanggungjawabkan oleh kita semuanya, sehingga Bapak Ibu akan bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, secara aktif,
mengikuti apa yang diarahkan oleh tim dimulai hari ini dan kemudian dilakukan asesmen mulai Rabu lusa dan seterusnya. Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal, mohon bisa hadir dan mari kita berinteraksi dengan sebaik-baiknya dan menjadi agen perubah, menjadi champion. Seperti halnya kaos yang saya pakai ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan apresiasi ya, karena sudah berhasil menjadi champion dan nanti bisa dibuktikan sendiri. Yang gemuk bisa menjadi lebih langsing gitu ya. Yang ada masalah lab bisa lebih sehat lagi. Itu harapan kami semuanya. Jadi terima kasih juga kepada pimpinan universitas secara khusus melalui Direktorat SDM yang sudah memberikan kepercayaan kembali kepada kami dan tim yang semakin lengkap untuk bisa mengawal dalam proses perubahan di Unpad ini. Baik, itu saja dan selanjutnya saya silakan Dr. Nova untuk bisa menjelaskan dan mohon bisa menyimak Bapak Ibu untuk penggunaan aplikasi dan juga bagaimana sih tips and trick melakukan aktivitas fisik sesuai dengan dosis olahraga yang benar. Untuk itu saya persilakan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.